Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bahwa waktu presentasi adalah 15 menit dan sesi tanya jawab adalah 10 menit. Kemudian nanti 5 menit sebelum waktu habis kami akan mengingatkan kembali agar sudah kita jadwalkan dapat berjalan sesuai rencana. Baik, bagi SMA Negeri 3 Kota Jambi, kami persilahkan. Baik Kak, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 3 Kota Jambi. Dengan saya Alif Rama Ananta dan di sebelah kiri saya Stefania Angelika. Pada Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Karangturi 2021, kami memiliki inovasi aplikasi EduTivit atau edukasi anti-COVID. Ide ini dilatar belakangi oleh 3 permasalahan. Yang pertama adalah terjadi pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Pandemi ini mengharuskan pemerintah memberlakukan kebijakan social distancing untuk menanggulangi pandemi yang telah terjadi di negara kita. Salah satu dampak dari social distancing ini adalah pada dunia pendidikan, yaitu dengan diberlakukannya pembelajaran daring yang mengharuskan berkurangnya interaksi antara guru dan siswanya, serta siswa dan juga sesama siswa. Pembelajaran daring ini biasanya menggunakan metode online atau menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran menggunakan internet. Sayangnya, efektivitas pembelajaran daring ini tidaklah seefektif pembelajaran luring, dikarenakan kurangnya interaksi antara guru dan murid ataupun murid dengan murid. Hal ini telah dibuktikan pula dengan survei yang kami lakukan terhadap beberapa siswa yang dipilih secara acak, dengan hasil pembelajaran secara daring sangat jauh efektivitasnya di bawah pembelajaran luring. Ide ini dari latar belakang ini kemudian timbullah beberapa permasalahan berupa pertanyaan, yaitu bagaimana cara meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh, yang kedua bagaimana rancangan cara kerja dan tampilan aplikasi EduTivit, serta yang ketiga bagaimana tanggapan para siswa terhadap rancangan cara kerja dan juga tampilan aplikasi EduTivit. Ada tujuan penelitian dari aplikasi EduTivit, yaitu yang pertama mengetahui cara meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Dan kemudian yang kedua mengetahui rancangan prototipe aplikasi EduTivit. Dan yang ketiga mengetahui tanggapan siswa terhadap prototipe aplikasi EduTivit. Kemudian manfaat penelitian ini adalah yang pertama meningkatkan semangat belajar siswa sama pembelajaran secara daring. Dan kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga mengenalkan siswa terhadap kemajuan teknologi. Dalam melakukan penelitian tentunya dibutuhkan suatu metode agar suatu penelitian tersebut berlangsung secara sistematis. Oleh karena itu kami menggunakan metode design thinking. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah empathize, yaitu suatu tahapan di mana kami sebagai perancang dari produk menggunakan beberapa metode untuk mengetahui apa permasalahan bagi target pengguna dari produk kami. Nah, dalam kasus ini kami menggunakan metode survei menggunakan platform Google Form. Nah, kemudian tahap kedua adalah define, yaitu kami mencari lebih dalam lagi apa penyebab masalah dari masalah yang telah kami dapati dan juga bagaimana cara menyelesaikannya sesuai dengan metode ilmiah yang berlaku. Dan oleh karena itu muncullah ide pada tahap ketiga atau ideate untuk menemukan solusi permasalahan. Dan solusi yang kami temukan adalah aplikasi media pembelajaran yang inovatif bernama EduTivit. Kemudian setelah mendapatkan ide ini, maka kami perlu melakukan penggambaran secara jelas dengan merancang cara kerja dan juga tampilan aplikasi. Oleh karena itu kami membuat suatu prototipe untuk kemudian diuji kepada beberapa calon pengguna pada tahap tes menggunakan metode uji organoleptik. Dalam merancang fitur-fitur dari aplikasi ini, kami menggunakan beberapa permasalahan-permasalahan yang akhirnya kami selesaikan dengan fitur-fitur itu sendiri. Yang pertama terdapat fitur Koharu, yaitu suatu fitur untuk meningkatkan interaksi siswa dan guru yang kita ketahui bersama interaksi ini sudah jauh berkurang pada masa pandemi. Di dalam fitur ini kami menggunakan metode video, yaitu guru mengupload video pada aplikasi dan kemudian siswa akan menonton video tersebut dan apabila siswa ingin bertanya mengenai materi yang telah diberikan, maka terdapat dua opsi. Yang pertama adalah pertanyaan yang telah didata oleh aplikasi. Dengan begini siswa hanya perlu menekan tombol dan kemudian akan muncul lagi video guru menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang telah didata oleh aplikasi. Kemudian apabila pertanyaan siswa ini tidak pernah terdata oleh aplikasi atau tidak pernah terpikirkan akan ditanyakan oleh siswa,
maka akan diarahkan ke dalam kolom chat agar siswa dapat langsung berkomunikasi dengan gurunya. Dan kemudian juga ada fitur Tajawa, yaitu merupakan suatu fitur untuk menyelesaikan permasalahan interaksi sesama siswa yang berkurang tentunya selama pandemi. Fitur ini menggunakan metode tanya jawab, di mana siswa yang bertanya nanti akan masuk ke dalam fitur ini memberikan pertanyaan, dan kemudian nanti akan ada siswa lainnya akan menjawab pertanyaan dari siswa tersebut, sehingga akan berlangsung diskusi yang tentunya akan meningkatkan interaksi siswa dan juga sembari meningkatkan pengetahuan yang telah didapatkan oleh siswa selama kegiatan belajar mengajar. Dan kedua siswa, baik itu penanya maupun penjawab, akan mendapatkan poin. Kemudian kita masuk ke dalam fitur yang ketiga, yaitu kuis. Fitur kuis ini merupakan sarana evaluasi pembelajaran siswa di luar tanggung jawab mengerjakan tugas. Jadi fitur kuis ini nanti akan berkaitan erat dengan Kowaru, di mana pada fitur Kowaru nanti akan dimasukkan beberapa soal berupa kuis yang nantinya akan langsung dijawab oleh siswa dan akan langsung didapatkan nilainya, dan kemudian barulah nilainya ini akan berbentuk poin, dan nanti untuk fungsi dari poin ini akan kami jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke dalam fitur Tuniwa atau suatu fitur untuk meningkatkan transparansi antara jumlah nilai, rata-rata nilai, kemudian juga jumlah pekerjaan yang telah dikerjakan oleh siswa, dan juga predikat dari nilai dari siswa. Tentunya fitur ini akan meningkatkan transparansi antara nilai yang diberikan guru dan juga terhadap siswa itu sendiri, dan juga berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar belajar lebih keras lagi. Kemudian kita masuk ke fitur yang terakhir atau rank. Fitur ini ada sangat berkaitan dengan fitur Tajawa dan fitur kuis. Jadi di dalam fitur rank ini nantinya akan mengakumulasikan poin-poin yang didapatkan oleh siswa pada fitur Tajawa dan kuis. Nah, kemudian fitur ini akan diurutkan kembali oleh aplikasi untuk kemudian ditingkatkan lagi persaingan antara sesama siswa, sehingga bisa dikatakan bahwa fitur ini memiliki dasar dari sistem rank yang ada di beberapa game online. Berikut rancangan cara kerja dari masing-masing fitur yang tersedia pada aplikasi EduTivit. Yang pertama yaitu Kowaru. Pada rancangan cara kerja Kowaru, yang pertama, guru mengunggah video pembelajaran ke aplikasi EduTivit, kemudian siswa dapat mengakses video pembelajaran, dan siswa bertanya apabila ada pembelajaran yang tidak dimengerti dengan menekan tombol atau melalui room chat. Kemudian guru akan menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh siswa melalui video ataupun chat, agar siswa menjadi lebih mengerti mengenai materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, fitur Tajawa. Siswa bertanya pada kolom yang tersedia, kemudian siswa lainnya dapat menjawab pertanyaan. Untuk kedua siswa, baik penanya maupun menjawab, dapat mendapatkan poin. Kemudian fitur yang ketiga yaitu Tuniwa. Pertama, siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan aplikasi menyimpan data berupa nilai dan jumlah tugas siswa. Kemudian aplikasi mengakumulasikan keseluruhan data siswa tersebut. Kemudian aplikasi melakukan perhitungan jumlah rata-rata dan predikat dari nilai siswa. Setelah itu aplikasi menampilkan data yang telah diolah. Yang keempat yaitu fitur kuis. Pertama, guru memasukkan soal ke dalam aplikasi dan kemudian siswa mengakses kuis. Kemudian siswa mendapatkan poin dari kuis tersebut. Kemudian pada fitur yang kelima yaitu Tajawa. Pertama, siswa mendapatkan poin setelah mengakses kuis dan Tajawa, dan aplikasi mengakumulasikan poin siswa, dan aplikasi mengurutkan poin dari setiap siswa pengguna aplikasi. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari para calon pengguna aplikasi ini, sesuai dengan tahapan yang kelima dalam metode design thinking, yaitu tahapan tes, maka kami melakukan uji organoleptik. Uji organoleptik ini dilakukan terhadap 4 kategori. Yang pertama adalah UI design atau desain antar muka dari aplikasi. Didapatkan data sebanyak 54% mayoritas dari panelis peserta pengujian menyatakan bagus. Dan untuk UX design sebanyak 43% dari panelis menyatakan bagus. Kemudian kita masuk ke dalam kebermanfaatan. 100% panelis menyatakan bahwa aplikasi ini bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang saat ini kita hadapi dikarenakan pandemi. Dan begitu pula dengan inovasi, 100% panelis menyatakan bahwa aplikasi ini termasuk ke dalam golongan produk yang sangat inovatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mohon maaf, ini dari SMA 3 Jambi ada kendala kepada Bapak Dewan Juri.
Kita tunggu kurang lebih 1 menit begitu ya, Pak? Ya, tunggu nggak apa-apa. Mungkin guru pembimbingnya masuk di sini nggak ini? Ya, bisa dimulai, Dek. SMA Negeri 3 Jambi. Ya, ya Pak. Ya. Oke, dilanjut. Apa? Oke Pak. Baik. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih pada peserta yang sudah menyampaikan presentasinya. Sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab dengan Dewan Juri. Kami ingatkan kembali bahwa sesi ini berlangsung selama 10 menit dan 5 menit sebelum waktu berakhir akan kami ingatkan kembali. Baik, kepada Dewan Juri kami persilahkan. Terima kasih Bu Grace dan Bu Farida. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya adik-adik ya? SMA 3 Jambi. Halo Pak, maaf Pak, terjadi permasalahan tadi Pak di dalam jaringannya. Oke, udah dengar ya ini ya? Iya Pak, sudah Pak. Oke, ya sangat bagus sekali ini untuk rancangan ke bisnis startup khususnya ya. Untuk pertanyaan ini, pertama ini kami berikan kesempatan kepada Pak Harjanto Halim untuk menyampaikan responnya kepada adik-adik. Monggo Pak Harjanto. Oh ya, terima kasih Pak Agus. Selamat pagi adik-adik SMA Negeri 3 Jambi. Kalau boleh tahu, EduTivit itu artinya apa ya? Singkatan apa ya? EduTivit ini memiliki kepanjangan Edukasi Anti Covid, Pak. Apa? Edukasi Anti Covid. Oh, Anti Covid. Terus Kowaru itu apa? Kowaru. Oh ya, Kowaru itu merupakan singkatan dari komunikasi siswa dan guru, Pak. Tak Jawa? Tanya jawab antar siswa. Tuniwa apa Tuniwa? Ya, Tuniwa itu tugas dan nilai siswa, Pak. Oke. Kalau rank itu untuk apa rank? Rank itu untuk pemeringkatannya tadi, Pak. Pemeringkatan seluruh poin yang didapatkan oleh siswa pengguna aplikasi ini, Pak. Untuk apa? Ranking di kelas gitu maksudnya mereka? Lebih ke seluruh pengguna aplikasi, Pak. Jadi aplikasi ini nanti akan ditujukan ke misalnya satu sekolah, Pak. Nanti akan diperingkatkan poin-poin siswa tersebut dalam satu sekolah, Pak. Gitu. Poin itu maksudnya nilai mereka? Berbeda, Pak. Jadi poin ini merupakan perolehan yang didapatkan dari keaktifan siswa mengerjakan berbagai tugas-tugas yang ada di aplikasi ini di luar tugas yang diberikan oleh guru, Pak. Jadi seperti menjawab pertanyaan dari siswa lainnya dalam berdiskusi, dan juga mengerjakan kuis. Nah, itu nanti akan memberikan poin terhadap siswa tersebut, Pak. Kalau atau EduTivit dengan Google Class bedanya apa? Bedanya, Pak, kalau di Google Classroom itu tidak ada fitur untuk saling bertanya terhadap siswa. Mungkin ada di bagian komentar kelas, tetapi tidak ada suatu imbalan bagi siswa yang memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi di sini kami bertujuan untuk meningkatkan lagi kompetisi antara siswa dan juga meningkatkan motivasi belajar dari siswa ini yang kami ambil dari pengamatan kami terhadap betapa menariknya game online di mata para siswa, yang itulah yang kemudian akan kami gunakan bagaimana suatu aplikasi media pembelajaran dapat sama menariknya dengan game online, begitu Pak. Oh, oke. Terus tapi untuk ke depan saat new normal, apakah memang nantinya ini tetap bisa berlangsung padahal nanti kan ada pembelajaran tatap muka. Gimana? Apakah program ininya nantinya juga harus disesuaikan lagi begitu ada pembelajaran tatap muka ataukah memang tetap semacam ini? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk penyesuaian terhadap new normal nantinya terhadap pembelajaran tatap muka, tentunya akan kami lakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi tatap muka yang berlangsung pada daerah pengguna dari aplikasi ini, Pak. Jadi dikarenakan menurut peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk kebijakan tatap muka ini kan sesuai dengan daerah masing-masing penyelenggara pendidikan. Tentunya kebijakannya nanti akan kami sesuaikan kembali, Pak. Contohnya dengan apakah di sekolah ini apakah di sekolah pengguna ini dapat memberlangsungkan seluruh siswanya tatap muka atau ada beberapa yang
masih daring atau bagaimana, itu nantinya akan diperlukan penyesuaian lagi, Pak. Gitu, Pak. Oke. Buat saya agak menarik juga kalau ini memang bisa berjalan, tapi kenyataannya kan begini, anak-anak itu susah untuk dipicu keaktifannya. Apakah memang ini sudah berhasil? Karena biasanya kadang malah nanti dimatiin kameranya, malah tinggal lah itu gimana? Apakah meskipun dikasih EduTivit pun apakah itu bisa menggugah keaktifan? Lain kalau game memang lain ya, saya tahu kalau game pasti lain, mereka akan aktif sendiri. Tapi ini, apa yang menyebabkan ini bisa berhasil menurut kamu? Baik Pak, terima kasih. Jadi kami sebenarnya juga melakukan pengamatan terhadap aplikasi lain juga Pak. Contohnya seperti Brainly, yang mana aplikasi ini memiliki fitur yang sama dengan Tajawa, namun tidak memiliki fitur-fitur lainnya yang kami terapkan pada EduTivit, yang mana sangat banyak sekali pengguna aplikasi Brainly ini yang berlomba-lomba untuk mengerjakan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh pengguna lainnya demi mendapatkan poin dan akhirnya meningkatkan rank mereka, Pak. Oleh karena itu kami melakukan pengamatan terhadap hal itu, Pak. Jadi bahkan menurut kami, ya, gimana? Walaupun bukan berbentuk game online yang seperti game perang atau apapun itu, meskipun dalam hal pendidikan, para siswa tentunya juga dapat ditingkatkan lagi motivasinya dalam keaktifan untuk mengerjakan berbagai tugas-tugas yang diberikan oleh aplikasi, Pak. Begitu. Berarti nanti harus dikoordinasi dengan sistem sekolah bahwa keaktifan itu masuk dalam penilaian, gitu ya. Kalau enggak kan enggak akan teranu ya siswanya. Iya, Pak. Apakah itu nanti terkait dengan? Ya, Pak. Terkait dengan nilai nanti bakalnya. Kami nantinya memang ditujukan aplikasi ini untuk satu sekolah begitu, Pak. Jadi nanti misalnya ada satu sekolah, misalnya SMA Negeri 3 Kota Jambi, ingin menggunakan aplikasi ini, maka aplikasi ini akan dikoneksikan dengan satu sekolah itu saja, tidak tergabung dengan sekolah lainnya, dan barulah nanti akan dikaitkan dengan penilaian-penilaian lainnya berdasarkan gurunya, begitu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Agus. Iya, Pak. Terima kasih juga, Pak. Oke, makasih Pak Harjanto. Untuk selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada Prof. Edi untuk memberikan respon kepada peserta kita kali ini. Monggo, Prof. Edi. Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat pagi Pak Haryanto dan Bapak yang lain. Gimana kabarnya adik-adik Jambi? Jambi itu kapan terakhir gempa? Iwa. Gempa di Jambi menurut setahu saya agak kurang sering gitu lah, Pak. Termasuk jarang. Syukurlah. Kalaupun ada gempa mungkin terjadi karena pengaruh dari daerah lainnya, misalnya dari daerah Sumatera Barat, karena Jambi tidak termasuk dalam pertemuan lempeng gitu, Pak. Oh iya, saya pernah ke Jambi, katanya anak-anak Jambi itu kalau belum skala Richter belum keluar dari kelas gitu ya. Baik, saya ini deh. Jadi saya kok seperti tidak asing dengan Anda ya? Apa Anda sudah pernah maju kemarin ya? Iya Pak, pada hari pertama Pak, saya yang membawa. Makanya. Ya, oke, ya. Pertanyaan saya begini. Jadi kan learning model system ini kan itu kan dengan bahannya aplikasi ya. Aplikasi dasar apa yang Anda gunakan? Apakah Google Meet, Google Classroom, ataukah dengan misalkan Moodle itu? Mohon maaf Pak, mungkin saya agak kurang mengerti Pak. Maksudnya dalam merancang aplikasi ini ya Pak? Ya. Terus yang merancang aplikasi siapa? Saya Pak. Ya, Anda gunakan aplikasi apa untuk mengembangkan ini? Untuk melakukan perancangan kami menggunakan software Glide Apps, Pak. Glide Apps. Oke. Kenapa pakai software itu? Dikarenakan sudah lazim, misalkan Moodle atau Google Classroom. Begini Pak, kalau Glide Apps itu merupakan suatu software untuk membuat aplikasinya Pak. Tapi kalau untuk menjadi dasar dari perancangan ini, kami menggabungkan berbagai aplikasi, misalnya seperti Google Classroom
terhadap fitur Kowaru kami kembangkan kembali. Kemudian juga aplikasi Brainly untuk fitur Tajawa, dan juga ada beberapa aplikasi lainnya seperti Edulogi dan lain-lainnya yang kami gabungkan untuk meningkatkan kepraktisan dari aplikasi ini, Pak. Ya, maaf saya menyela. Bisa ditulisnya untuk seperti apa tuh kalau ditayangkan? 5 menit lagi ya, Pak Profesor Edi. Oh, bisa, Pak. Oke, ya. Aplikasi pembuat aplikasinya ya, Pak. Ya, ini seperti kebutuhan guru bukan kebutuhan siswa ya. Apakah ada mata pelajaran apa yang sudah memakai aplikasi ini? Dikarenakan aplikasi ini masih prototipe, Pak, kami belum menjadikan aplikasi ini untuk sebagai aplikasi yang sudah digunakan oleh suatu sekolah atau suatu pelajaran begitu, Pak. Oh, berarti belum digunakan ya? Ya, oke, sambil Pak menunjukkan aplikasi ya, nanti saya bertanya karena waktunya pendek ya. Baik, Pak. Nah, kalau siswa diminta untuk melihat video, kemudian siswa diminta untuk mempelajari bahan ajar, materi pelajaran dari sistem ini, kan tidak seluruh penangkapan siswa itu benar. Adakah tahap verifikasi oleh guru tentang pengetahuan yang diterima oleh siswa ini? Ya, Pak. Di tahap manakah verifikasi pengetahuan itu? Ya, Pak. Mungkin maksudnya bentuk evaluasi apakah siswa ini memahami atau tidak, Pak ya? Tidak evaluasi. Jadi setelah siswa itu diberikan umpan balik itu, oh ternyata nggak paham benar ini. Itu kan perlu diverifikasi. Jangan sampai siswa dengan apa bisa saja salah konsep itu. Nah, adakah tahap verifikasi yang dilakukan oleh guru pada tahapan itu di tahap yang mana? Suaranya belum kedengaran, Mbak. Iya, Pak. Kami dalam merancang aplikasi ini telah memberikan berbagai fitur, Pak. Contohnya guru tugas melalui aplikasi ini. Kemudian juga guru dapat menjelaskan lebih lanjut lagi terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa di fitur Kowaru. Kemudian juga kami telah memberikan kuis sebagai sarana evaluasi di luar tugas agar siswa ini dapat kita ketahui apakah benar-benar paham atau hanya sekedar menonton saja, begitu, Pak. Dan mungkin sebagai tambahan untuk memverifikasi pemahaman siswanya akan kami kembangkan lagi, Pak, sebagai saran dari Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tujuan pembelajarannya Anda cantumkan di mana? Semua pembelajaran Pak, itu kan bermuara pada komisi. Tujuan pembelajaran itu dituangkan di mana? Ya. Ya, untuk tujuan pembelajaran ini tentunya dimasukkan ke dalam fitur Kowaru. Mungkin nanti guru akan menjelaskan melalui bentuk seperti PPT yang kemudian akan diisi suaranya dengan guru, atau guru akan menjelaskan secara langsung melalui bentuk gurunya direkam video sedang mengajar, atau berbagai hal-hal lainnya itu nanti disesuaikan dengan gurunya, Pak. Namun di dalam aplikasi ini nanti kami akan berikan suatu catatan kecil bahwa hari ini berfungsi untuk menjelaskan tentang ini begitu, Pak. Oke, baik ya. Pada yang terakhir begini, bahwa ada COVID atau tidak ada COVID, strategi pembelajaran itu bisa daring, bisa luring, ya. Jadi yang Anda buat ini tidak dalam rangka untuk menghilangkan COVID, tidak, tapi bisa dipakai pada saat era pandemi ini, gitu. Tapi ada COVID atau tidak ada COVID, ini bisa dipakai. Ya, silakan Pak Agus. Ya. Makasih Prof. Tadi untuk konten isinya sudah digali Prof. Edi sama Pak Harjanto. Gini Dek, ini masih bentuk rancangan aplikasi atau sudah jadi aplikasi? Sudah berbentuk aplikasi, Pak. Sudah bisa digunakan, namun masih kosong, maksudnya belum diisi oleh konten-konten oleh guru berupa video pembelajaran atau berbagai hal lainnya, begitu Pak. Oke. Ini aplikasi nanti download di Play Store atau di mana gitu untuk aplikasinya? Untuk saat ini aplikasinya masih berbentuk link yang kemudian nanti akan di-download oleh siswa apabila ingin menggunakan aplikasi ini. Namun untuk tahap selanjutnya mungkin kami akan melakukan pengunggahan ke Play Store untuk lebih mudah diakses oleh siswa, Pak. Oke. Nah, ini apa itu? Kira-kira perancangannya ini hak ciptanya akan kemana ini? Atau siapa ini? Udah mau lari ke hak cipta atau belum? Karena gini, banyak sekali aplikasi sejenis ini yang beredar di pasaran, dan itu harus hati-hati karena nanti kalau kena klaim hak cipta, apa yang Anda buat nanti tidak sebanding dengan tuntutan hukum yang terjadi kan gitu. Kira-kira gimana menjawabnya?
Ini basisnya kemarin pakai apa itu Google ATP atau apa gitu belajarnya? Mohon maaf Pak, kurang terdengar. Kemarin ini kan untuk hak ciptanya sudah pernah diajukan hak cipta belum? Belum Pak, belum. Sama sekali belum. Jadi karena ini kan mengadopsi beberapa aplikasi, nanti harus butuh kehati-hatian sehingga nanti tidak ada konsekuensi hukum yang ada. Dan selanjutnya untuk belajarnya ini pakai pengembangannya pakai Google ATP atau apa ini? Oke, lanjut saja. Pertanyaan yang terakhir agak kurang terdengar Pak. Enggak kan rata-rata yang belajar di coding itu kan banyak yang belajar di Google ATP ya. Iya. Lah kalian lewat situ atau tidak? Nah, kami dikarenakan kami belum terlalu bisa memahami coding sehingga bisa membuat suatu aplikasi seperti menggunakan Android Studio, menggunakan bahasa Kotlin, Pak. Oleh karena itu, kami hanya menggunakan Glide Apps yang mana di sini akan disediakan berbagai fitur untuk kami masukkan ke dalam aplikasi dengan dasar dari Google Sheet, Pak. Seperti itu. Oke. Jadi ini butuh kehati-hatian loh ya. Kalau suatu ketika gini, umpamanya aplikasi kalian itu menghasilkan finansial, itu kalau itu pure murni buatan kalian sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau itu ada unsur orang lain, entah guru TIK kalian atau guru kursus komputer kalian, itu bisa berbahaya kan itu. Sehingga itu menghasilkan klaim hak cipta. Terakhir, ini selain dikompetisikan di sini di mana aja? Sebelumnya aplikasi ini sudah pernah kami ajukan untuk yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, Pak. Dan juara 1 ya? Iya, juara 1, Pak. Oke, cukup. Terima kasih Dedek, sukses untuk pengamannya ya. Ini karena berbasis aplikasi di Android ya. Sekarang lagi trennya itu untuk bisnis startup. Jadi nanti untuk klaim, berhati-hati untuk klaim hak cipta. Kalau memang hasil karya sendiri segera diajukan ke Dirjen Haki kan gitu. Bilang sama gurunya atau sekolahnya untuk dilindungi secara undang-undang. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Grace. Monggo Ibu Grace. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih untuk para Dewan Juri yang sudah bertugas pada sesi 1 ini. Dan terima kasih untuk peserta presentasi dari SMA Negeri 3 Jambi. Kepada audiens juga terima kasih. Sesi 1 ini saya tutup. Untuk selanjutnya kepada Dewan Juri, setelah ini akan ada sesi 2. Kami mohon tetap standby di ruang ini. Pagi Kak, terima kasih Kak. Terima kasih dan selamat pagi.